Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan dari pola bilangan yang sebelumnya ya. Kalau misalkan di video sebelumnya itu kan mengenai jenis-jenis pola bilangan yang part 1 atau bagian 1. Di sini kita bakal melanjutkan ke part 2 di mana kita akan melanjutkan apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis pola bilangan. Kemarin sudah dibahas ada 4 jenis. Lalu untuk hari ini kita fokus untuk melanjutkan sampai 7 jenis. Jadi kita bakal nambahin 3 jenis lagi ya. Oke. Di sini untuk pola yang kelima berarti sebelum itu kita ingat dulu ya. Kemarin itu berarti ada pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan persegi dan pola persegi panjang. Yang kelima di sini bakal ada pola segitiga, di mana sesuai dengan namanya si gambarnya akan membentuk suatu segitiga. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini, ini akan membentuk suatu segitiga. Kalau misalkan kita sambungkan noktah-noktahnya. Nah, gambarnya bisa kayak gini, atau untuk pola segitiga ada juga yang berbentuk kayak gini. Ini yang ke-1. Yang kedua akan gini. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Jadi posisi noktahnya ada 2 jenis. Ada yang membentuk suatu segitiga siku-siku, ada juga yang membentuk segitiga sama sisi. Keduanya sama berkaitan dengan pola segitiga. Ya, pola bilangan segitiga. Nah, untuk rumusnya gimana? Untuk rumusnya ini mirip sama pola persegi panjang. Kalau misalkan kalian ingat nih, pola persegi panjang itu kan N dikali N plus 1. Nah, untuk segitiga ini kita punya per 2, yang mana artinya dibagi 2. Ini rumus UN-nya. Contoh misalkan nih, hitung suku kelima pola bilangan segitiga. Seperti yang sebelumnya, kalau misalkan ada ke, ini yang ditanyakan adalah UN. Jadi kita mau nyari U5. Kita tinggal masukin ke rumus. U5 sama dengan N-nya ganti ke 5. 5 dikali 5 plus 1 dibagi dengan 2. Ingat kalau misalkan punya pecahan, yang dikerjakan itu yang atas dulu. Jadi kita kerjakan yang atas dulu, dan jangan lupa kupakabataku, kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Ini 6 per 2. 5 kali 6 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, artinya suku kelima pada pola bilangan segitiga adalah 15. Itu jawaban akhirnya. Gitu. Jadi sebetulnya untuk cara pengerjaan mirip ya. Kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Nah, ini sudah betul. Lalu yang keenam, di sini kita punya pola bilangan Fibonacci. Di pola bilangan Fibonacci kita gak punya gambar, cuman kita punya aturan. Sesuai dengan definisi ya, kita baca dulu definisinya. Pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan di mana setiap suku merupakan hasil penjumlahan 2 suku sebelumnya. Oke, kita perhatiin ya. Pola bilangan Fibonacci ini kita lihat satu-satu. Suku yang pertama adalah 1, suku yang kedua adalah 2, suku yang ketiga adalah, misalkan kita gak tahu kenapa kita dapat 2, balik lagi ke definisi di mana suku selanjutnya adalah hasil penjumlahan 2 suku sebelumnya. Artinya untuk mencari suku ketiga, ini U3 ini, U3 berapa, kita jumlahkan 2 suku sebelumnya. Artinya jumlahkan 1 plus 1. Jadi 1 tambah 1. Makanya ketemu suku ketiga adalah 2. Sini 2. Gitu. Nah, untuk selanjutnya juga sama, terus aja mengikuti aturan. Artinya, untuk suku yang keempat ini berasal dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Sebelum ini ada 2 dan 1. 2 dan 1. Artinya kita jumlahin nih. 2 plus 1 adalah 3. Nah, artinya suku keempat adalah 3. Nah, ini dapat dari sini ya. Gitu. Suku yang kelima. Suku yang kelima berasal dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Sebelum suku yang ini, kita punya
3 dan 2. Ini kita jumlahin. Jadi di sini 3 plus 2. Dapat suku kelima adalah angka 5. Ini ya, ini bisa dilihat. Oke, kalau misalkan udah dapat, berarti kita nemu nih, oh 8 berasal dari 5 tambah 3. 13 berasal dari 5 ditambah sama 8. Dan 21 berasal dari menjumlahkan dua suku sebelumnya, 8 tambah 13 gitu. Oke, kalau misalkan sudah dapat konsepnya, kita bisa tahu nih, untuk suku selanjutnya setelah 21, ini kita harus menjumlahkan 21 plus 13. Jumlahkan dua suku sebelumnya. Nanti kita dapat hasilnya 34. 34. Tuh. Untuk suku selanjutnya kita jumlahin lagi. Berarti kita jumlahin 34 ditambah 21. 34 tambah 21. Nanti nemu hasilnya 55 dan seterusnya gitu. Ini disebut sebagai pola bilangan Fibonacci. Jadi nanti kalau misalkan kalian nemu soal di mana soal itu suku selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya, itu disebut sebagai pola bilangan Fibonacci. Untuk rumusnya ini kita punya ini. UN sama dengan UN-1 ditambah UN-2. Ini kayaknya membingungkan kalau dilihat aja, cuman ini intinya sama. UN suku ke N adalah hasil penjumlahan antara dua suku sebelumnya gitu. Untuk menemukan ini kita jumlahkan dua suku sebelumnya gitu ya. Oke, mungkin nanti kita bakal nemu contoh soal lain. Kita lanjut dulu. Nomor 7, pola bilangan segitiga Pascal. Tadi kita punya segitiga, sekarang kita punya segitiga Pascal. Mungkin di SD kalian udah ada yang nemu nih, ketemu sama gambar ini, atau misalkan belum. Ini disebut sebagai gambar dari segitiga Pascal. Ini tidak boleh dihafal, nggak usah dihafal, nanti kita buat aja. Nah, si segitiga Pascal ini adalah susunan bilangan yang bertingkat. Kita punya aturan. Aturan yang pertama, bilangan paling kiri dan kanan selalu satu. Kita bisa lihat ya. Ini yang paling kiri itu 1, yang paling kanan juga 1. Ini selalu, kanan dan kiri selalu 1. Aturan yang kedua, bilangan lainnya adalah hasil penjumlahan dua bilangan yang berada tepat di atasnya. Nah, ini yang di tengah-tengah sini adalah hasil penjumlahan dari dua angka yang ada di atasnya. Maksudnya gimana? Kita lihat. Kalau misalkan nih tadi kan ibu bilang si segitiga Pascal jangan dihafalkan, jadi kita harus buat. Cara buatnya tolong diperhatikan. Tulis 1 paling atas, paling kiri dan kanan selalu 1. Nah, lalu untuk baris yang selanjutnya ini 1. Angka yang ada di sini adalah hasil penjumlahan dari dua angka di atasnya. Di atas yang kuning ada angka 1 dan 1. Berarti kita tambah ini. 1 tambah 1 hasilnya 2. Makanya di sini dapat 2. Terus yang paling kanan akan selalu 1, jadi di sini 1. Dah, ini baris yang ketiga. Terus lanjut lagi ke bawahnya. Yang paling kiri 1, yang di tengah ini hasil penjumlahan dua angka yang ada di atasnya. Berarti di sini angka 3. Sini 3. Di sini juga hasil penjumlahan dua angka di atasnya 3. Yang paling kanan akan angka 1. Gitu ya. Jadi paling pojok ini selalu 1. Nanti tengah-tengahnya kalian jumlahin. Oke, kita lihat dari gambar aja. Tadi udah sampai sini ya. 4. Berarti 4 ini berasal dari 1 tambah 3. 6 berasal dari 3 tambah 3. 4 lagi berasal dari 1 tambah 3. Terus aja gitu. Oke, lanjut. 5 dapat dari mana? 5 dapat dari 1 tambah 4. 10 berasal dari 4 tambah 6. 10 lagi 6 tambah 4. Dan terakhir 1 tambah 4 hasilnya 5. Oke, jadi kalau misalkan ibu pengen bilang ke kalian, coba kita bikin satu baris lagi di sini. Berarti di sini angka 1. Setelah 1 di sini 1 tambah 5 6.
habis 6, 15. Di sini ada 20, dari 10 tambah 10 ya. Terus di sini 15, 6 dan 1. Dah selesai. Gitu. Nah, selain membuat segitiga Pascal, kita juga ada yang namanya baris. Yang paling atas ini adalah baris ke-1. Baris ke-1. Yang kedua disebut baris kedua. Baris kedua. Ketiga baris ketiga, 4 baris keempat, dan seterusnya ya. Ini akan berurutan. Ini disebut sebagai baris. Gitu. Nah, itu untuk jenis-jenis pola bilangan ya. Kita punya 7, berarti si rumusnya mohon dihafal karena kita bakal menggunakan rumus-rumus itu untuk mengerjakan soal. Nah, khusus untuk segitiga Pascal kita gak punya rumus, kalian hanya perlu tahu dan paham si gambar dari segitiga Pascal ini. Nanti ini dibuat atau dihafal untuk ngerjain soalnya. Oke, supaya makin paham, kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama di sini kita ada menjodohkan. Mari kita menjodohkan antara nama, lalu ada gambar, dan terakhir ada rumus. Oke, kita lihat ya di sini. Pertama, di sini ada namanya pola bilangan genap. Kita mari mencari antara gambar dan rumus yang sesuai. Yang pertama, pola bilangan genap. Kita cari ya. Pola bilangan genap itu kan tadi angka-angkanya selalu genap. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Cari titik atau noktah yang hasilnya 2, 4, 6, 8. Atau kalau kita lihat ya, ini 2, ini 4, 6, 8. Nah, ini adalah gambar dari bilangan genap. Ini bilangan genap. Kalau rumusnya, kita ingat-ingat ya, rumus dari pola bilangan genap adalah UN adalah 2N. Ini tinggal menjodohkan ya. Fibonacci, tadi ibu bilang Fibonacci tidak ada gambar, berarti gambarnya atau polanya saja. Rumusnya adalah yang ini. Terus untuk pola persegi panjang, dia noktahnya atau titik-titiknya membentuk persegi panjang ya. Menurut kalian, ibu mau nanya, yang persegi panjang yang ini, yang ke-1 atau yang kedua? Persegi panjang syaratnya adalah sisi panjang dan lebar tidak sama, artinya kita pilih yang ini ya, hati-hati. Rumusnya adalah UN sama dengan N plus 1. Ini dihafal ya. Lanjut, segitiga Pascal yang terakhir banget tadi baru dibahas. Yang ke-1, ingat gak tadi ibu bilang segitiga Pascal ada rumusnya gak? Tidak ada, berarti ya udah gitu doang. Pola bilangan ganjil, kalau ganjil sama ya tadi 1, 3, 5, 7. Cari noktah atau titik yang menunjukkan 1, 3, 5, 7. Yang ini. Rumusnya mirip kayak pola bilangan genap tapi dikurangi 1. Oke, segitiga dia akan membentuk titik-titik seperti segitiga. Jadi kita pilih yang ini, yang kedua. Rumusnya mirip dengan persegi panjang tapi dibagi 2. Kalau yang terakhir ini kita tinggal sisanya aja ya. Pola bilangan persegi artinya yang ini, dan rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Ini tidak terpilih gitu. Oke, itu untuk rumus. Mohon dihafal ya sekali lagi. Sekarang kita masuk ke gimana caranya ngerjain soalnya. Misalkan nih kita pilih beberapa soal aja ya. Nomor 1, diketahui pola bilangan kayak gini, pola ke-24 sebanyak titik-titik lingkaran. Kalian harus cari tahu dulu nih, ini gambarnya pola bilangan apa. Coba dari gambar dilihat. Kalau kita satuin si titik-titiknya, ini akan membuat pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga. Tulis si rumusnya. Tadi di atas sudah dijelasin ya. UN sama dengan N kali N plus 1 bagi 2. Ini rumusnya.
Yang ditanyakan adalah pola ke-24. Ibu udah bilang berkali-kali kalau ada ke, artinya yang ditanyakan adalah UN-nya. Jadi U24 sama dengan ganti N ke 24. Ikutin rumus, 24 dikali 24 plus 1 dibagi dengan 2. Nah, kerjakan yang kurung dulu. 24 kali 25 dibagi 2. Ini nanti tinggal dihitung aja ya. 24 kali 25 dibagi 2 itu berapa? Nanti ketemu jawabannya. Oke, kita lanjut dulu. Nomor 2. Banyak persegi pada pola ke-20 adalah titik-titik. Sama kayak nomor 1 ya, kita lihat dulu ini pola bilangan apa. Dari gambar lihat, apakah dia persegi atau persegi panjang. Kalau misalkan sisinya beda, yang ini lebih panjang, ini adalah pola persegi panjang. Jadi ini persegi panjang ya, karena yang panjangnya ada 4 kotak, yang lebarnya hanya 3 kotak. Artinya ini persegi panjang. Rumusnya diingat tadi, pola persegi panjang UN sama dengan N dikali N plus 1. Dah, gitu doang. Yang ditanyakan pola ke-20, artinya kita mencari U20. Masukin N-nya 20, lalu dihitung. 20 dikali 21. Ini nanti dikali ya. Nanti jawabannya dapat 420. Nah, ini berarti bagian yang A. Gitu. Oke, nomor 3 masih persegi panjang, kita lewat. 4 juga persegi 3 tadi sudah kita lewat. Nah, kita masuk aja ke pola segitiga Pascal. Pola segitiga Pascal pada baris kelima adalah titik-titik. Tadi Ibu bilang untuk pola segitiga Pascal kan gak ada rumus. Artinya kita harus menggambar. Segitiga Pascal dimulai dari 1 paling atas, kanan kiri 1, kanan kiri 1. Yang di tengah adalah hasil penjumlahan 2 angka di atasnya. Jadi 1 tambah 1 hasilnya 2. Ini 1. Kenapa di sini 1? Karena ujung-ujung selalu 1 ya. Di sini 1. Di sini ada angka 1 tambah 2 3. 2 tambah 1 3. Di sini 1. Terus aja. Tadi yang diminta baris ke-5. Paling atas baris ke-1. Ini ke-2. Ini ke-3. Ini ke-4. Dan ini ke-5. Nah, berarti cukup ya. Yang ditanyakan pola bilangan segitiga baris ke-5. Kalian tinggal tulis angkanya. 1,4641. Dah, selesai. Nah, kalau misalkan nomor 6, jumlah bilangan pada baris ke-8 segitiga Pascal. Ini baris ke-8, berarti kita harus jumlahin lagi, tambah lagi. Di sini ada angka, bentar ya, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Tadi diingat ya, ini hasil penjumlahan. 15, 6, 1, 1, 7, 21, 35, 35. Sebenarnya 21, 7, 1. Oke, ini kita hitung udah baris ke berapa? Ke-6, ke-7, ke-8. Nah, udah ya. Oke, ini adalah baris ke-8. Tapi berbeda dengan nomor 5. Nomor 5 itu kan yang ditanyakan pola bilangan ke-5 itu berapa. Cuma nomor 6 ini yang ditanyakan jumlah. Jumlah bilangan pada baris ke-8. Karena nanyain jumlah, berarti kita harus tambahin. 1 tambah 7 tambah 21 tambah 35 tambah 35 tambah 21 tambah 7 tambah 1. Ibu dapat si angka ini dari mana? Dari baris ke-8. Karena yang ditanyain baris ke-8 kan. Nanti ini ditambah tambah, nanti jawabannya dapat berapa? Oke, kalau misalkan kita nyoba tambahin ya. 1 tambah 7 8, 8 tambah 21 29,
29 tambah 35, 64. Oke, nanti jawabannya 128. Dah, selesai. Jadi yang 5 itu sebutin, kalau nomor 6 dijumlahkan. Soal terakhir, nomor 7. Dari suatu barisan bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya, dua suku berikutnya dari barisan bilangan Fibonacci adalah titik-titik. Tadi ingat ya, Fibonacci itu aturannya suku selanjutnya adalah hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Artinya angka yang di sini adalah 13 tambah 2, 1. Jadi 34. Yang di sini hasil penjumlahan dari 34 ditambah 2, 1. Hasilnya 55. Dah, selesai. Gitu aja. Adalah 34,55. Gitu. Ya. Gitu ya. Jadi ini adalah jenis pola bilangan dan juga contoh soalnya. Nanti silahkan di-review lagi, tolong dihafalin ya, karena ini penting. Untuk selanjutnya mungkin kita masih lanjut di soal cerita, karena untuk jenis hanya 7. Jadi silakan selama kita menunggu untuk soal cerita, jadi ini dihafal dulu. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan WA ya, atau di grup juga boleh. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.